Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Indriani, 2. Tadiatul Abda, 3. Feliati Surya akan mempresentasikan materi tentang pengujian hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi, menguji hipotesis asosiatif adalah menguji koefisiensi korelasi yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi di mana sampel diambil. Bila penelitian dilakukan pada seluruh populasi, maka tidak diperlakukan pengujian signifikasi terhadap koefisien korelasi yang ditemukan. Hal ini berarti penelitian tidak merumuskan dan menguji instrumen statistik. Terdapat 3 macam bentuk hubungan antar variabel. Yang pertama, hubungan simetris. Yang kedua, hubungan sebab akibat. Yang ketiga, hubungan interaktif atau saling mempengaruhi. Untuk mencari hubungan antar dua variabel atau lebih dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya. Korelasi adalah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar variabel. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif. Kuat adalah besaran koefisien korelasi. Hubungan variabel dinyatakan positif bila kenaikan nilai variabel yang satu mengakibatkan kenaikan nilai variabel yang lain. Dan sebaliknya, bila nilai penurunan nilai variabel yang satu mengakibatkan nilai variabel yang lain. Contoh, positif, semakin tinggi orang, semakin berat badannya. Hubungan variabel dinyatakan negatif bila kenaikan nilai variabel yang satu justru mengakibatkan penurunan nilai variabel yang lain. Dan sebaliknya, penurunan nilai variabel yang satu justru mengakibatkan kenaikan nilai variabel yang lain. Contoh positif, hubungan antara tinggi curah hujan dengan es yang terjual. Kisaran koefisien korelasi R min 1 sama dengan 1. Hubungan sempurna R sama dengan 1 atau min 1. Artinya, kejadian variabel yang satu dapat dijelaskan secara sempurna oleh variabel yang lain, tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Semakin kecil R, semakin besar error atau kesalahan untuk membuat prediksi. Besarnya koefisien korelasi dapat diketahui dengan penyebaran pertemuan titik-titik antar variabel X dan Y. Jika titik-titiknya berbentuk lingkaran, R sama dengan 0. Jika titik-titiknya berbentuk elips atau oval, R sama dengan 0,5. Jika titik-titiknya berbentuk garis lurus, R sama dengan 1. Terdapat bermacam-macam teknik statistik korelasi yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Koefisien mana yang akan dipakai tergantung pada jenis data yang akan dianalisis. Untuk data nominal dan ordinal digunakan statistik non-parametris, dan untuk data interval dan rasio digunakan statistik parametris. Pedoman untuk memilih teknik korelasi dalam pengujian hipotesis. Macam atau tingkatan data nominal menggunakan teknik korelasi koefisien kontingensi. Macam atau tingkatan data ordinal menggunakan teknik korelasi Spearman-Rank dan Kendall-Tau. Macam atau tingkatan data interval atau rasio menggunakan Poisson product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Statistik parametris yang pertama adalah korelasi produk moment. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data dua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama, berbentuk regresi, linier, dan data dari setiap
variabel berdistribusi normal. Berikut ini adalah rumus dari korelasi produk momen, di mana N adalah banyaknya pasangan data, X variabel bebas, Y sama dengan variabel terikat, R, X, Y korelasi antar variabel X dan Y. Ada 3 kemungkinan hipotesis yang diuji, yaitu hipotesis uji kedua pihak, hipotesis satu pihak, uji kanan, hipotesis satu pihak, uji pihak kiri. Yang kedua adalah korelasi ganda. Korelasi ganda atau multi-correlation merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dari satu variabel independen. Simbol korelasi ganda adalah R. R ganda untuk dua variabel independen dan satu independen. Berikut adalah rumus korelasi ganda dua variabel. Yang ketiga adalah korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis bila penelitian bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Jadi, korelasi parsial merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Setelah satu variabel yang telah diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut tetap dikendalikan. Berikut adalah rumus dari korelasi parsial. Keterangan RY X1 kali X2 korelasi variabel X1 dengan X2 atau variabel bebas secara bersama-sama dengan Y atau variabel terikat. RY-X1 korelasi produk momen antara X1 dengan Y. RY-X2 korelasi produk momen antara X2 dengan Y. R1 kali X2 korelasi produk momen antara X1 dengan X2. Statistik non-parametris. Menguji hipotesis asosiatif berarti menguji hubungan antar dua variabel atau lebih yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi di mana sampel tersebut diambil. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Koefisiensi kontingensi. Alat ini dipergunakan untuk menghitung hubungan antara variabel bila datanya nominal. Yang kedua, korelasi Spearman-Rank dipergunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel dihubungkan berbentuk ordinal dan sampelnya kecil. Yang ketiga, korelasi Kendall-Tau dipergunakan untuk mencari hubungan dua atau lebih variabel dengan data ordinal dan sampelnya besar lebih dari 30. Yang pertama, koefisiensi kontingensi digunakan untuk menghitung hubungan antar variabel bila datanya berbentuk nominal. Teknik ini mempunyai kaitan erat dengan Chi-kuadrat yang digunakan untuk menguji hipotesis kooperatif ke sampel independen. Oleh karena itu, rumus yang digunakan mengandung nilai Chi-kuadrat. Berikut adalah rumus dari Chi-kuadrat, di mana X-kuadrat sama dengan Chi-kuadrat, frekuensi yang diobservasi dan frekuensi yang diharapkan. Yang kedua, korelasi Spearman-Rank. Kalau pada produk momen, sumber data untuk variabel yang akan dikorelasikan adalah sama, data yang dikorelasikan adalah data interval atau rasio, serta data dari kedua variabel masing-masing membentuk distribusi normal. Maka, dalam korelasi Spearman-Rank, sumber data untuk dua variabel yang akan dikonversikan berasal dari sumber yang tidak sama. Jenis data yang dikorelasikan adalah data ordinal, serta
data dari kedua variabel tidak harus membentuk distribusi normal. Jadi, korelasi Spearman-Rank adalah bekerja dengan data ordinal atau berjenjang atau ranking dan bebas distribusi. Jadi, sumber datanya berbeda, maka untuk menganalisisnya digunakan Spearman-Rank yang rumusnya adalah sebagai berikut. Karena korelasi Spearman-Rank bekerja dengan data ordinal, maka data tersebut terlebih dahulu harus diubah menjadi data ordinal dalam bentuk ranking. Yang ketiga, korelasi Kendall-Shaw dapat digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih, bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Kelebihan teknik ini bila digunakan untuk menganalisis sampel yang jumlahnya anggotanya lebih dari 10 dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisiensi korelasi parsial. Rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut.